Selamat pagi adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Shalom. Shalom. Semua anak-anak yang di rumah shalom. Shalom. Kita hari ini mau sekolah minggu lagi. Semuanya sehat semua? Puji Tuhan. Sudah mandi apa belum? Sudah. Puji Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi. Kita latihan dulu ya lagunya yang buat Natal. Yesus sayang padaku. Latihan lagunya buat Natal biar cepat hafal. Yang di rumah hafalin lagunya untuk kita Natal nanti ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajar. Mengajar. Walau ku kecil lemah. Aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ini miliknya. Yesus Tuhanku. Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, kedua. Yesus sayang padaku. Ia mati bagiku. Mati bagiku. Dosaku dihapusnya. Surga pun terbukalah. Terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya. Firman-Nya di dalam Alkitab. Ulangi sekali lagi bait yang kedua. Yesus sayang padaku. Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya. Dihapusnya. Surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sudah bisa semuanya? Yuk bangkit berdiri, nyanyi bait pertamanya lagi. Lalu kita mau berdoa membuka ibadah sekolah minggu kita ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama-sama. Nggak ada yang tolak-tolak ya. Pejamkan mata, berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih bisa beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan beri kami kesehatan. Terima kasih buat papa mama yang kami punya. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak berseru, amin. Haleluya. Siapa yang merasa bersaudara sama kanan kirinya? Angkat tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Nyanyi satu ini sama-sama. Kita bersaudara. Tepuk tangan sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Hadap-hadapan sekarang. bersaudara. Cari pasangan masing-masing satu-satu. Dalam Yesus Hadap-hadapan. kita bersaudara. Ayo hadap-hadapan. Kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Katakan ada sukacita. ada sukacita. Senyum dong. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang Moki mau tanya siapa yang kalau dipanggil sama mamanya langsung siap mama? Siapa? Kalau Tuhan yang panggil gimana? Siap Tuhan. Haleluya gitu ya. Sekarang nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tepuk tangan sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Ayo tunjuk temennya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Tunjuk dong temennya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga dia panggil Dengar Dia nama. panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama Hadap-hadapan. Kasih tahu temennya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh, giranglah. Oh giranglah. Amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Semua sukacita memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau beri persembahan yang terbaik pagi ini. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, nyanyikan lagu Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Nanti yang bertugas, siapa yang bertugas kolektor? Ya, bisa mulai. Sungguh ku bangga.
firman Tuhan, cerita Alkitab? Kita mau siapkan hati, tundukkan kepala, juga mau berdoa ya, nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bangkit berdiri sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Semuanya sungguh-sungguh pada Tuhan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Waktu selanjutnya Om Royke akan tampil. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Ikuti Om Roy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan agar supaya memberikan kekuatan bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, hari ini Om Roy akan bercerita tentang Allah menyiapkan atau merencanakan kehidupan Yusuf ya. Jadi Allah merencanakan hidup daripada Yusuf. Adik-adik sama dengan kita semua, siapapun kita, mama, papa kita, adik-adik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita semua sudah disiapkan oleh Allah ya dalam kehidupan kita, masa depan kita, apapun itu ya. Dan oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana sih Allah menyiapkan kehidupan daripada yang namanya Yusuf ya. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 37. Itu ayat semua yang ada di sana. Kemudian Om Roy akan mulai dengan sebuah cerita. Adik-adik, pada minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yakub memiliki keluarga ya. Memiliki keluarga. Ada yang namanya Rahel,
dan ada yang namanya Lea. Nah, ternyata Lea ini istri daripada Yakub, dia punya anak. Ya, punya anak. Yang tidak punya anak adalah Rahel. Tapi lama-kelamaan Tuhan mendengar doa daripada keluarga ini. Akhirnya Tuhan menjawab. Akhirnya Rahel itu memiliki anak. Ya. Nama anaknya adalah Yusuf. Kemudian setelah Yusuf lahirlah yang namanya Benyamin. Kakak daripada Benyamin ada lagi namanya Ruben. Jadi mereka 12 bersaudara. Di sini ada yang 12 bersaudara? Oh enggak. Kalau Yusuf punya 12 bersaudara, dia punya 11 kakak. Ya, dia punya 11 kakak Yusuf. Nah, adik-adik, tapi ternyata di antara anak daripada Yakub ini, ternyata Yusuf itu paling disayangi oleh orang tuanya, terutama papanya. Jadi kalau beli misalnya pakaian bagus, dikasihlah ke Yusuf. Nah, ini ya pakaian buat kamu. Bukan berarti kakak-kakaknya tidak dibelikan, tapi orang tuanya ini lebih memperhatikan Yusuf daripada kakak-kakaknya. Nah, gitu ya. Kemudian suatu hari Yusuf ini dia bermimpi. Nah, adik-adik, ini ada mimpi pertama daripada seorang yang bernama Yusuf. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Saya. Nah, mimpi apa? Saya masih Lagi mimpi apa? saya itu kayak saya mobil mainan gitu. Oh, mobil mainan, bukan mobil beneran. Bukan. Ya, sayang ya. Kalau mobil ya. Mirip. Oh, mirip. Nanti Tapi dari kecil. oh jadi kecil. Ya, ya deh, terserah deh. Ya. Adik-adik, suatu saat Yusuf ini bermimpi. Dia bilang begini, saya bermimpi tadi malam ada ikatan gandum itu ya, ada sebuah ikatan, ada 11 ikatan. Ternyata 11 ikatan itu datang katanya menyembah kepada satu gandum yang milik daripada Yusuf ini. Nah, adik-adik, saudara-saudara ini, kakak-kakak ini marah. Loh, emangnya kami mau menyembah kepada kamu, adik-adik kami? Mereka marah. Tapi kan itu cuma mimpi ya. Dia cuma berkata mimpi. Kemudian, adik-adik, beberapa hari kemudian Yusuf ini bermimpi lagi. Nah, sekarang dia memanggil orang tuanya dan kakak-kakaknya. Saya juga pernah bermimpi. Ada 11 bintang dan matahari dan bulan itu menyembah kepada ini katanya ya. Nah, maksudnya kepada dia. Pak, orang tuanya marah juga. Loh, masa kami orang tua mau menyembah kepada kamu, Yusuf? Tapi itu cuma mimpi. Yusuf hanya menceritakan. Adik-adik, suatu saat bapaknya ini bilang begini, Yusuf, kamu tengoklah kakakmu yang ada di padang sana. Ngapain, Pak? Mereka lagi mengembalakan kambing domba. Ayo, bawa makanan. Oh, baik. Siap. Ya, saya akan ke sana. Tahu nggak adik-adik? Karena Yusuf ini pernah bercerita kepada kakaknya tentang mimpinya dia katanya kakak-kakaknya akan datang menyembah dia dan lain sebagainya. Ternyata mereka menyimpan dalam hati. Nanti ya, emangnya kami harus datang menyembah kamu ya. Jadi mereka marah. Dari kejauhan mereka melihat, hei, itu tukang mimpi. Ayo, kira-kira apa yang kita mau lakukan? Nah, ini kakak-kakaknya lagi 11 orang ini lagi berbincang-bincang, masih jauh. Wah, tukang mimpi datang. Tiba-tiba mereka bersepakat. Bagaimana kalau kita bunuh aja?
Nah, kakaknya si Ruben yang paling tua mengatakan begini, jangan, lebih baik kita masukin aja adik kita itu di sumur. Ya udah, akhirnya ketika mereka sepakat, waktu Yusuf datang, dimasukilah Yusuf ke dalam sumur. Nah, ini sumurnya, ya, sumur, dimasukin. Setelah dimasukin dalam sumur, tiba-tiba lewat sekelompok orang Mesir yang kaya, sejumlah orang-orang dengan unta-untanya, mereka lewat. Adik-adik, ketika mereka lewat, akhirnya mereka bilang, wah, kebetulan nih, ada saudagar-saudagar, ada orang-orang kaya yang sedang lewat, itu orang Mesir ya. Ayo, bagaimana kalau kita jual aja kepada mereka? Nah, saudagar-saudagar ini ternyata mereka adalah salah satu orang yang bertugas di kerajaan Firaun, namanya Potifar. Jadi dia kepala daripada pegawai yang ada di sana, di Firaun sana ya. Namanya Potifar. Kemudian ya dibelilah ya. Akhirnya mereka jual. Mereka si Yusuf ini mereka bawa ke Mesir. Akhirnya saudara-saudara ini berkata gini, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk kita menyampaikan kepada ayah kita? Ya bilang aja kalau adik kita dimakan oleh binatang buas. Terus mana buktinya? Adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil salah satu binatang, darahnya itu diambil, kemudian pakaian yang pada Yusuf ini dikasih darah dari binatang. Waktu mereka pulang, mereka pura-pura nangis sedih. Ayah, gawat ayah. Kenapa? Adik kita yang bungsu yang namanya Yusuf diterkam oleh binatang buas. Padahal tidak. Jadi mereka berbohong. Ayo, siapa di sini yang masih suka berbohong? Ma, aku tadi ada tugas. Ternyata bermain. Ada? Gak ada? Ya, jangan ya. Karena Alkitab tidak boleh berbohong. Ayo, siapa di sini? Ma, aku sebentar ada kerja kelompok. Ternyata pergi dengan teman-temannya. Tidak boleh ya? Oke, tidak boleh. Ya, adik-adik, setelah Yusuf itu pergi, setelah mereka memberitahukan, dan ternyata Yusuf ketika dia di Mesir, dia adalah seorang yang dapat dipercayai atau dia adalah orang yang baik, sehingga dia disukai oleh orang-orang yang ada di sana. Perlakuannya, sikapnya, ya, perbuatannya, pokoknya dia sopan, dia santun. Dia itu adalah orang yang sangat baik. Sehingga orang-orang yang ada di sana, mereka itu memberikan jempol ya. Waduh, Yusuf, kamu orang yang baik sekali. Suatu ketika Yusuf ini ada di rumah Potifar, karena dia kepercayaan ya daripada Potifar ini, maka tiba-tiba dia mendapatkan masalah. Masalahnya adalah Yusuf ini dia digoda. Nah, tahu goda? Iya, yang itu ya. Yang apa? Yang cewek itu loh. Cewek itu loh, ya. Jadi dia digoda. Kayak Hai ganteng, misalnya gitu. Kamu kok ganteng banget ya? Jangan gitu ya. Jadi digoda, setiap hari digoda. Digoda oleh tante Potifar. Nah, ini dia ya. Tapi
Karena Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang benar, sehingga dia tidak mengikuti godaan ini, atau dia tidak dia tidak terpengaruh pintar, dia tidak tergoda, ya. Berhari-hari istri Potifar merayu dia, tapi Yusuf tetap tidak terpengaruh, tidak tergoda. Suatu saat istri Potifar ini buat masalah. Dia lapor kepada suaminya, "Pak, itu loh orang Ibrani yang kamu tempatkan di sini. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana nih, Pak?" Marahlah suaminya ini. Ketika marah, dia bilang, "Ya udah, saya masukin dia ke dalam penjara." Adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf ini masuk ke dalam penjara? Ternyata bahwa di penjara juga dia berlaku seperti dia ada di luar. Dia baik, dia suka memberi, dia sopan, ya. Kalau ada orang berbicara, dia dengar, pokoknya baik. Bertemulah dia dengan teman-teman di penjara. Di penjara dia bertemu dengan dua orang. Yang satu adalah juru minuman, yang satu adalah juru roti. Ya. Ya, makanan dan minuman. Ya, juru minum dan juru roti. Ya. Kemudian, ya namanya sudah bersahabat ya, berteman ya. Aku nih bermimpi tadi malam. Ayo ceritakan dari mimpi kamu. Pertama yang menceritakan adalah juru minuman. Nah, ini dia, juru minuman. Aku bermimpi suatu saat aku sedang melayani raja dengan menuangkan anggur di dalam cawannya raja. Kira-kira apa ya arti mimpi itu? Baru Yusuf berkata, "Oh, 3 hari lagi kamu akan dibebaskan dan kamu akan kembali kepada kedudukanmu semula, yaitu sebagai pelayan juru minuman raja." Waduh, Yusuf terima kasih. Temannya yang satu tidak mau kalah, adik-adik. Temannya satu juru makan, juru roti, dia juga bermimpi. Ya, dia bermimpi. Saya juga tadi malam sedang bermimpi. Saya sedang menjunjung roti di atas kepalaku. Tapi tiba-tiba sedang saya menjunjung roti, ada burung datang mengambil roti satu persatu. Diambil sama burung. Aduh, apa artinya ya? Kemudian Yusuf berkata, "Sebentar lagi kamu akan digantung, kamu akan mati, dan seperti burung mengambil roti, seperti itulah daging kamu dimakan." Terjadi demikian, adik-adik. Setelah dia menceritakan kepada juru minum dan juru makan, dia bilang begini, "Hai juru minum, jika engkau sudah keluar dari penjara ini, tolonglah jangan lupakan saya." Artinya dia meminta juga kalau dia sudah keluar supaya dia diingat. Adik-adik, selama 2 tahun juru minuman ini dia melayani raja, dia melupakan, dia nggak ingat. Akhirnya suatu saat seorang raja dia bermimpi. Saya bermimpi di Sungai Nil keluarlah 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Kemudian tiba-tiba bahwa 7 lembu yang kurus menelan memakan 7 lembu yang gemuk. Beberapa saat kemudian dia lagi bermimpi. Ada 7 gandum yang gemuk
dan 7 gandum yang kurus. Lalu dimakan lagi. Ya, 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Ayo, tolong, siapa yang bisa menceritakan mimpi saya ini? Ini raja ini. Dikumpulkanlah semua ahli-ahli mimpi, ahli sihir, ahli nujum, semuanya dikumpulkan. Tidak ada satupun yang menceritakan. Karena di situ ada juru minuman yang sedang melayani raja. Dia bilang, "Raja, maaf raja, saya punya teman. Waktu saya dulu di penjara, ketika saya bermimpi, dia bisa menceritakan mimpi saya. Ayo panggil kalau begitu." Dikeluarkanlah si Yusuf. Kemudian Yusuf datang dan menceritakan kepada raja. Nah, ini dia. Ini Yusuf. Dia ceritakan. Tapi awalnya dia menceritakan begini, "Tuanku, bukan aku yang akan memberikan jawaban kepada tuanku, tetapi Allah yang aku sembah. Dialah yang memberikan petunjuk kepada aku sehingga mimpi tuanku dapat ia ceritakan." Dia awalnya dia berkata begitu. Setelah dia berkata begitu, ceritakan apa mimpi daripada tuanku. Nah, itu tadi ya. Jadi 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Yang kurus menelan yang gemuk. 7 bulir kurus menelan 7 gandum yang gemuk. Dan si Yusuf berkata begini, "Tuanku, sesungguhnya bahwa 7 itu adalah berbicara tentang 7 tahun. 7 tahun dan 7 lembu yang gemuk itu adalah berbicara masa kelimpahan. Dan 7 lembu yang kurus itu adalah masa kekeringan. Maka akan terjadi di masa yang akan ke depan yang berjalan ini 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan." Dan oleh sebab itu Yusuf memberikan juga penjelasan supaya tuanku bisa memilih satu orang yang bijaksana, yang penuh hikmat untuk mengelola semua makanan yang ada di kota ini. Setelah dicari-cari tidak dapat, akhirnya raja ini memutuskan tidak ada yang seperti Yusuf. Maka mari kita jadikan dia sebagai pengelola di Mesir ini. Adik-adik, diangkatlah Yusuf sebagai penguasa di Mesir nomor 2 ya. Jadi bukan nomor 1, karena nomor 1 seorang raja. Ya, ketika dia memerintah, pada saat itu memang terjadilah 7 masa kelimpahan. Waktu itu Yusuf mengumpulkan semua gandum, semua makanan. Kemudian terjadi 7 tahun masa kekeringan. Nah, ceritanya sampai di sini tentang bagaimana Allah merencanakan kehidupan daripada Yusuf. Sama dengan kita ya, Allah juga sudah merencanakan kehidupan untuk kita semua. Ayat hafalannya Roma 8 ayatnya yang ke-28. Coba dibuka semua. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Mari baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian adik-adik firman Tuhan pada siang hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada manajer. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang cerita hari ini?
guru-gurunya memang harus tahu anak-anaknya ini. Ayo, siapa yang cerita hari ini? Suaminya takut Dedi. Masuk. Tentang apa? Tentang apa cerita dari firman Tuhan hari ini? Siapa? Rahel, tentang apa? Yusuf dipersiapkan Allah. Nanti kurang mana ya judulnya? Apa? Allah merencanakan Apa Om? Allah merencanakan kehidupan Yusuf. Nah itu judulnya. Ya. Allah merencanakan hidup Yusuf itu ya. Tadi sempat membaca sepintas ya. Nah dari cerita ini ada 3-4 ya. Tadi sempat diwakili Tante Budi tanya ada kue sisa, maksudnya bukan sisa, masih ada kue yang lebih nggak? Nanti yang bisa menjawab dapat double kuenya. Ternyata cukup ya. Siap untuk menjawab? Tante pengen kalau firman Tuhan itu bisa didengarkan, bisa diingat ya, sehingga nanti sampai di rumah ketika mama papa tanya bisa menjawab ya. Pertanyaan pertama, angkat tangan deh ya, angkat tangan. Siapa nama ibu dari Yusuf? Ini apa yang di belakang? Namanya siapa? Jason. Jawabannya apa sayang? Lea. Betul? Rahel, bukan Lea. Betul? Nah, Tapi Rahel. Jadi Bapak Yakub ini sepintas ya punya 2 istri. Satu namanya siapa tadi yang disebut? Lea apa Tea? Jelas. Lea. Yang kedua? Rahel. Yusuf ini ternyata ibunya Rahel. Ya, bukan Rahel ini namanya juga Rahel ya. Nah, ini boleh jawab lagi, Jesse boleh jawab lagi ya, boleh. Pertanyaan kedua, Yusuf ini punya berapa saudara? Tolong bantu guru-guru. 12. Aduh, masih jawab. Ya wes. Ayo, oke. Omega 12. Ini bisa dicatat Bu Marta? Itu. 11. 12 sekalian Yusuf. Ya, sekalian Yusuf. 11. Gimana? Benar kan enggak salah enggak? Yang benar 11. Sama aja. Jadi si Yusuf ini punya saudara 11. Jadi Bapak Yakub ini punya anak 12. Itu tadi jawabannya apa, Omek? 12. Salah. Benar apa salah? Salah. Tante tadi pertanyaannya, Yusuf punya saudara berapa? 11. Jadi agak kurang tepat dikit ya. Oke, nggak apa-apa ya, komen. Oh, nggak apa-apa. Jawab lagi, masih utuh. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya. Nah, si Yusuf ini kan nggak disukai tuh sama saudara-saudaranya, ya kan? Terus dimasukkanlah kemana? Ke sumur. Bukan itu pertanyaannya. Ya. Bukan itu pertanyaannya. Ke sumur. Tuh. Nah, akhirnya dengan kesadisannya, ketidakbaikannya saudara-saudara, Yusufnya ini dijual. Ke siapakah jualnya? Namanya sayang. Namanya siapa? Hah? Bukan. Namanya siapa? Perwira.
kira-kira? Hah? Oke, Potifar boleh nggak? Boleh nggak? Bener nggak? Boleh nggak? Ya, Potifar. Benar, 100 untuk Juana ya. Jadi, Joel. Maafkan ya. Jadi, Yusuf ini dijual ke perwira yang bernama Potifar. Oke, satu sudah laku. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, setelah itu Yusuf masalahnya tidak sampai di situ, Adik. Ternyata ada seseorang yang aduhai yang menggoda Yusuf ini. Namanya siapa? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Rahel? Betul, istri Potifar. Dua sudah. Oke. Nah, masih ada kesempatan. Tiga. Nah, setelah itu siapa Yusuf ini difitnah, ya toh? Terus akhirnya masuk ya, bukan itu pertanyaannya, jawabannya, pertanyaannya. Nah, di penjara itu Yusuf akrab dengan 2 orang. Siapakah dia bilangan? Yang sudah dapat sudah dulu. Siapa? Siapa? Butari? Alfa. Betul? Betul. 3 sudah laku. Oke, tinggal 1. Ada yang dikasih saya cuma 4. Jadi 4 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya agak panjang dikit ini jawabannya, ya. Nah, juru minum yang disebutkan sama si Alfa dan juru roti bermimpi, ya. Adakah ada satu lagi Bu Marta kuenya? Ada lebih lagi satu enggak kira-kira? Ada, berarti ini bisa dijawab 2 anak ya. Nah, sekarang menceritakan mimpinya juru minum ini. Juru minum ini mimpinya apa? Dan juru roti ini mimpinya apa? Jadi 2 orang yang jawab. Juru minum apa mimpinya? Loh, Aku tahu juru roti. ya wes, oke, juru roti saya. Juru roti membawa sebuah roti di atas kepalanya dari burung gagak, lalu dan burung-burung mengambil rotinya satu persatu. Tahu nggak artinya apa? Artinya dia akan digantung. Oke, tepuk tangan. Oke, juru roti udah laku. Sekarang juru minum. 1 lagi. Ayo. Capek-capek gitu. Ayo. Ayo, siapa? Rafael. Aku tahu. Loh, seto. Double mana kok? 1. Ya, temennya ya kasih kesempatan ya. Ayo, siapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kasih jawab. Londra no, tante nggak kasih. Ayo. Siapa Tea? Iya toh. Masa omek double ya? Nek omek double nggak apa-apa ya? Setuju nggak? Jason ayo Jason. Kamu tadi masih ada kesempatan. Ayo. Apa? Juru minum. Ayo. Terus artinya apa sayang? Apa artinya? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu artinya? Dia menjawab. Artinya itu dia akan dikeluarkan Dari dari penjara.
Enggak, berarti Nggak gitu ya. oh gitu kayak gitu ya. Berarti Jason satu, tapi sudah dibantu Omek. Semuanya mendengarkan firman Tuhan. Terakhir tapi bonus tapi nggak dapat kue. Satu ayat hafalan minggu besok ada di mana? Jason, tapi ini kan loh ya. Jason. Nggak ada kuenya loh ya. Kue loh ya. Coba loh ya. Roma 8 ayat 28. Oke, tadi sehati di hati kakak ini ya. Ya, harus mewakili lah ya. Oke ya. Hari ini ya semuanya dengar firman Tuhan ya. Mungkin yang di rumah pun sepertinya pengen jawab juga, tapi kita nggak ngasih link ya di sini ya. Nggak ada link tadi. Jadi semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah siapa? Tuhan Yesus merencanakan kehidupan kita, rencana yang indah ya, masa depan yang indah ya. Baik, itu saja firman Tuhan. Terima kasih Om Roy, terima kasih Om Oki dan Mas Joko yang sudah ambil pelayanan di hari ini. Tuhan berkati. Dan untuk adik-adik yang masih online di rumah, jangan lupa persembahannya disimpan, nanti bisa diberikan di akhir ibadah tahun ini ya. Bisa gitu ya, itu ya di bawah. Nah, untuk pengumuman mulai hari ini kita akan latihan sebentar untuk Natal. Lagunya sudah diajarkan ke Om Uki, bahkan diajarkan minggu kemarin kalau saya lihat di rekaman Tante Yusril. Tinggal kita menambahkan gerakannya di video ya. Sebentar saja. Dan adik-adik yang di rumah, ayo gabung dengan teman-teman yang di sini ya, supaya lebih ramai lagi untuk kita mempersiapkan Natal ya. Mempersiapkan Natal. Baik, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sama sikap doa. Syukur dan berterima kasih Bapa yang baik. Kami sudah beribadah datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Bahkan terlebih kami sudah menerima berkat firman. Mari Tuhan memberkati setiap anak-anak yang hadir pada saat ini. Bahkan anak-anak yang masih ibadah online di rumah. Tuhan memberkati.
Biarlah anak-anak ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mereka boleh semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Dan mereka boleh mengalami suatu hal mujizat yang mereka percayai bahwa itu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam setiap studi mereka, masa depan mereka. Kami percaya semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Juga guru-guru yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Dan kami akan tutup ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jadi tadi yang double minta ke siapa? Tante Mata. Iya, berikan. Tante Mata atau Tante Titin ya. Sambil dibagikan tugasnya.